Bertahan hidup di kerasnya dunia itu memanglah tidak mudah. Bahkan segala cara pun harus dilakukan supaya bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Sama halnya dengan wanita yang ada di film ini. Tinggal bersama dengan anak perempuannya dan menjanda membuat dirinya harus bertahan demi bisa bertahan dengan cara yang cukup membagongkan. Film dengan judul Office Love Behind Closed Doors yang dirilis pada tahun 1985 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film, ada seorang wanita bekerja menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Namanya adalah Reiko. Reiko ini bekerja dengan sangat baik dan bahkan menjadi contoh teladan bagi karyawan-karyawan lain yang ada di sana. Tapi di balik itu, Reiko menyimpan rahasia yang cukup gelap. Saat di pagi hari, dia menjadi wanita kantoran yang elegan dan penuh dengan percaya diri. Namun, begitu malam tiba, dia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Kala itu, dia pergi ke sebuah rumah makan dan sedang menunggu seseorang. Lalu, dari seberang meja ada seorang pria bernama Sugimoto bersama dengan istrinya yang bernama Hanayo. Mereka ini baru beberapa bulan menikah. Tak lama, Sugimoto melihat keberadaan Reiko di sana dan mencoba menghampirinya. Ternyata, mereka ini dulunya pernah menjalin hubungan yang spesial. Jadi Sugimoto ingin berbicara lebih lama dengannya. Namun Reiko ternyata udah punya janji sama seseorang. Lalu mereka meninggalkan rumah makan itu. Reiko dan pria tersebut check-in dan tentu saja mereka ya begituan. Ingat ya, tonton film ini pas malam aja. Ini lebih membagongkan dari film Filipina yang biasanya kita lihat itu. Tentu saja setelah kejadian itu Reiko mendapatkan sejumlah uang capek. Dan seperti itulah dia bertahan hidup. Meski sepertinya nyeleneh, namun ya begitulah sebagian orang mencari penghidupan. Sayangnya, Reiko tidak hanya menerima klien dari luar. Di dalam kantor pun, dia menerima salah satu pimpinannya. Di kantor, mereka memang terlihat profesional, namun itu hanyalah sebuah topeng belaka saja. Di sisi lain, ternyata Reiko ini udah punya anak perempuan yang masih sekolah. Reiko sangat sayang padanya dan berharap suatu hari nanti anak perempuannya itu tidak menjadi seperti dirinya. Reiko ini juga seorang janda, jadi mereka hanya tinggal berdua saja. Suatu hari di kantor ada karyawan yang baru beberapa minggu bergabung dengan perusahaan mereka. Namun, pemuda itu masih melakukan kesalahan. Bahkan pimpinan mereka membanding-bandingkan dengan Reiko. Meski begitu, Reiko orangnya sangat baik dan mencoba memberikan semangat pada pemuda tersebut. Sayangnya, percakapan mereka ini tidak bisa lama-lama karena Reiko harus kembali menerima klien dan ternyata kliennya itu adalah pimpinannya sendiri. Membagongkan. Lalu keesokan harinya, giliran salah satu petinggi perusahaan yang mengajak Reiko. Pria itu meminta Reiko untuk membuat duplikat kunci kamar hotel yang biasanya digunakan untuk bekerja. Namun karena Reiko sibuk, dia meminta pemuda tersebut untuk menduplikatkan ke tukang kunci. Lalu di malam harinya, barulah kunci itu diberikan lagi pada Reiko. Padahal pemuda itu ingin mengajak Reiko buat makan malam. Namun Reiko menolak secara halus karena dia masih punya kesibukan dengan salah satu pimpinan perusahaan tadi. Meski sebenarnya Reiko ini ingin sekali makan malam dengan pemuda tersebut karena dilihat sepertinya dia baik. Reiko menyelesaikan pekerjaan malamnya, lalu seperti biasa dia kembali bekerja di keesokan harinya. Namun kala itu tiba-tiba Sugimoto berada di kantor Reiko. Ternyata dia ini rekanan dari perusahaan sebelah. Sugimoto dipanggil ke sana untuk mengajari beberapa karyawan tentang marketing. Dan disinilah mulai kembali hubungan mereka. Jadi ternyata Sugimoto ini bukan sekedar mantan kekasih, namun juga sebagai mantan suami. Sayangnya hubungan mereka tak bertahan lama. Sugimoto melihat perubahan yang luar biasa pada diri Reiko dan ingin mereka kembali bersama. Tapi Reiko tidak setuju. Apalagi Sugimoto sudah menikah dengan Hanayo. Gara-gara ajakan untuk kembali ditolak sama Reiko, pada akhirnya Sugimoto pulang dan menganu istrinya sendiri. Suatu hari ketika ada rapat di kantor, Reiko membawakan minuman untuk para bos-bos. Lalu salah satu atasan yang pernah main sama dengan dia gak sengaja mengeluarkan kunci pintu hotel yang seperti biasanya. Gara-gara kejadian itu, atasan Reiko jadi kesal padanya, memarahinya dan bahkan merasa kalau Reiko udah gak bisa lagi dipercaya.
Menurutnya, Reiko tuh hanya boleh buat dirinya saja, tapi ya tidak seperti itu. Lalu, Reiko menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada pemuda itu. Kalau dia ini bukanlah wanita yang baik-baik. Meski Reiko udah menjelaskan seperti itu, namun sepertinya pemuda itu tetap masih jatuh cinta pada Reiko. Apapun kondisinya, dia tetap suka dengannya. Reiko semakin sedih ketika mendengar anak perempuannya menanyakan keberadaan ayahnya sedang di mana. Reiko hanya terdiam dan seolah-olah menutupi. Hingga suatu hari, Reiko mengajak Sugimoto untuk check-in dan begituan. Tapi, ternyata Reiko juga mengundang pemuda itu dan melihat aksi mereka. Lalu, Reiko mengajaknya untuk bergabung menjadi satu kesatuan. Udah tau lah ya endingnya bagaimana. Kedua pria itu sama-sama tidak bisa hidup dan memiliki Reiko sepenuhnya. Namun, Reiko memberikan cara lain. Intinya, Reiko tidak ingin menikah dan memiliki pria lain. Sementara ini, dia hanya fokus bersama dan merawat anak perempuannya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itulah tadi alur cerita film Office Love Behind Closed Doors. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.